Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Kembali lagi di channel Safi Emri, dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, berbagi cerita. Kemarin banyak teman-teman di WA itu yang menanyakan tentang lowongan kerjaan dan sebagainya, terutama di bagian guru. Gak tahu kenapa kemarin ya, saya iseng sebenarnya untuk daftar jadi guru di salah satu madrasah yang ada di Kabupaten Kudus. Gak tahu kenapa ya, kemarin beberapa waktu yang lalu, bulan Juli akhir itu ada sebuah lowongan kerja jadi guru di salah satu madrasah di Kabupaten Kudus, dan saya antara iseng dan pengen nyoba, akhirnya saya mencoba mendaftar masuk ke tempat tersebut untuk daftar jadi guru, dan hasilnya saya diterima jadi guru di situ. Banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana sih caranya biar bisa masuk ke dalam di dalam madrasah tersebut. Yang pertama, tanpa ada link di dalam, kita tidak punya teman, kita tidak punya saudara di situ, kita juga tidak punya guru yang ngajar di madrasah tersebut. Karena banyak sekali saat ini itu entah di luar sana, kalau di daerah saya itu hampir kebanyakan sekolahnya itu bersifat kekeluargaan, dalam artian ketika kamu punya keluarga di dalam sekolah tersebut, kita mudah untuk daftar jadi guru di sekolah tersebut. Ini untuk yang sekolah swasta ya, bukan sekolah negeri. Tapi kalau kita tidak punya link, kita tidak punya jaringan di dalam madrasah tersebut atau di sekolah tersebut, kita ketika mendaftar ada lowongan di situ, kita akan susah ketika masuk ke dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, beruntungnya saya ketika saya masuk itu ada hal yang menurut saya aneh tapi nyata ya. Jadi ketika ada informasi yang saya dapat di salah satu media sosial, kemudian saya langsung berpikir, saya nyoba gak ya, saya masuk gak ya. Akhirnya dengan sangat matang saya memutuskan, saya iseng, saya nyoba untuk daftar ke madrasah tersebut. Oke, akhirnya saya daftar, saya nulis surat lamaran kerja, kemudian saya siapkan CV saya, pengalaman kerja, kemudian ijazah. Waktu itu saya daftar itu saya belum punya ijazah S1, karena waktu itu belum sidang ya, belum wisuda. Saya hanya mengandalkan ijazah SMA, menggunakan ijazah SMA, tetapi saya lampirkan transkrip nilai ketika saya kuliah S1. Nah, kemudian dari situ saya siapkan semuanya, dan termasuk salah satu yang paling saya unggulkan itu adalah sertifikat kegiatan, sertifikat kepanitiaan, sertifikat kemampuan saya dan sebagainya, saya lampirkan semuanya. Kurang lebih itu ada sekitar 30-40 sertifikat saya lampirkan di situ. Kemudian saya kasih riwayat pengalaman kerja saya di Sumuk Payment, di salah satu Sumuk Payment ya, salah satu distributor pulsa yang ada di kota saya. Kemudian saya juga di biro wisata, kemudian di percetakan dan sebagainya, saya lampirkan semuanya di situ. Nah, saya daftar, saya masukkan lowongan, dan waktu itu saya minta restu sama orang tua, mak, saya ingin daftar kerja jadi guru di sekolah ini. Akhirnya saya berangkat, saya naruh lamaran, pulang. Beberapa hari setelah itu ada panggilan untuk tes wawancara dan tes kemampuan. Saya berangkat. Ketika saya berangkat di situ ada kurang lebih 13 atau 14 pelamar ya, saya lupa jumlahnya, tapi saya ingat lebih dari 10 pelamar. Saya daftar, saya masuk ke dalam ruangan. Ketika saya masuk itu sudah ada beberapa orang, dan di situ semuanya rapi, pakai baju hem panjang, kemudian pakai peci, pakai sepatu, tas dan sebagainya. Nah, saya datang hanya pakai sepatu biasa, kemudian celana panjang biasa, hem lengan pendek ya, hem lengan pendek. Saya tanpa pakai peci, padahal itu adalah madrasah sanawiyah. Saya lupa kalau itu madrasah sanawiyah, akhirnya saya cuma pakai tanpa peci. Ini saya tetap, saya udah mikir ini mungkin saya salah persiapan gitu kan. Nah, kemudian ketika ada absensi,
Saya buka tas saya itu, saya lupa nggak bawa pensil. Saya nggak bawa pensil, saya nggak bawa buku, saya nggak bawa orat-orat dan sebagainya. Tas saya itu isinya cuma dompet dan HP, itu saja. Ya antara antara apa ya, antara sadar dan tidak sadar lah waktu itu. Nah, setelah absensi itu dipanggil satu persatu sesuai urutan absen, karena saya datangnya agak terlambat, jadi saya di belakangan. Satu persatu wawancara sama kepala madrasah. Peserta pertama, pendaftar pertama, kedua dan seterusnya itu ketika diwawancara itu antara 20 sampai 30 menit. Sampai di posisi saya dipanggil, kemudian saya menghadap ke kepala madrasah, saya duduk, dipersilahkan duduk, kemudian saya duduk. Seketika itu kepala madrasah langsung ngomong ke saya. Seketika itu kepala madrasah langsung ngomong ke saya seperti ini. Pak, saya kok ewoh itu apa ya? Sungkan mewawancari jenengan, mewawancari Anda gitu. Saya bingung kan, ini ada apa ini? Wah, ini mungkin tanda-tanda kalau saya bakal ditolak nih. Saya pikirnya saya udah sampai ke sana gitu. Kemudian saya ditanya langsung sama beliau, kamu yakin mau daftar kerja di sini dengan status kamu yang seperti ini, pengalaman kerjamu yang seperti ini, kamu lampirkan sertifikat A, B, C dan seterusnya, kemudian kamu pendidikanmu pun juga S1 hampir selesai dalam proses tahap skripsi ini, kamu yakin mendaftar guru di sini, di Madrasah Sanawiyah ini, hanya swasta, gajinya nggak banyak. Nah, setelah ditanya itu kemudian saya langsung ngomong aja bahwa saya ingin mengabdi di situ. Nah, saya itu dengan keyakinan, mungkin karena jawaban saya mungkin meyakinkan ibu kepala madrasahnya ini adalah perempuan ya, meyakinkan, jawaban saya sangat meyakinkan. Kemudian langsung dibilangin bahwa untuk HR-nya atau syariah apa ya, halo, ngarap taburi ya ya. Nah, kemudian dikasih tahu bahwa HR-nya atau gajinya per bulan sekian. Saya ditanya lagi, kira-kira masih mau lanjut gak dengan gaji sekian, dengan jarak rumah kamu ke tempat mengajar gitu. Saya yakin aja, oke, saya siap menerima apapun yang nanti akan saya terima gitu ke depannya. Setelah itu saya disuruh naik ke dalam tempat lab, semacam lab komputer gitu ya, untuk tes kemampuan dan sebagainya. Setelah itu saya pulang, setelah selesai saya pulang. Ketika di rumah saya langsung ngomong sama mak saya, mak, mohon maaf, mungkin kali ini saya gagal untuk mendaftar jadi guru di situ, karena dari sekian pendaftar saya kok wawancaranya hanya segitu saja gitu. Saya udah pemikiran bahwa saya tidak akan keterima di situ. Dan saya pun sudah memutuskan untuk nyari-nyari lawan lain ya, terutama dalam bidang pendidikan itu, dengan sambil mengerjakan pekerjaan yang ada, yang saya punya, usaha yang saya jalankan. Nah, hari Seninnya saya dapat WA, awalnya telepon, via telepon ya, karena waktu itu tidak terangkat teleponnya. Kemudian saya WA, niki sinten, ada hari ini siapa, ada apa yang ada yang bisa. Kemudian saya WA, saya bales karena waktu itu panggilan WA-nya tidak terjawab. Saya langsung tanya, ini siapa, ada yang bisa saya bantu gitu. Dan beliau langsung memperkenalkan diri bahwa dia dari madrasah, mengucapkan selamat dan selamat bergabung telah lolos seleksi ke menjadi tenaga pengajar di salah satu madrasah tersebut. Waktu itu saya antara nggak percaya dan nggak percaya, karena saya sedang di jalan ya. Saya sedang di jalan antara sadar dan tidak sadar ini beneran atau tidak. Saya pulang ke rumah, saya langsung ngomong ke orang tua saya bahwa saya keterima di situ. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berapa ya, 6 bulan lebih ya, Agustus, September. Saya masuk itu bulan Agustus tanggal 1, itu pertama kalinya saya masuk ke madrasah tersebut. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Saya udah 6 bulan di situ ini.
dan saya merasa saya nyaman di situ, dan saya ingin benar-benar belajar menata hati, menata pikiran. Saya akan terus mengabdi di tempat tersebut. Nah, dari pengalaman tersebut, teman-teman ya, yang ingin masuk ke dalam dunia pendidikan, yang pertama adalah teman-teman harus siapkan mulai sekarang bahwa nilai ketika kuliah itu tidak menjadi jaminan ketika teman-teman masuk mendaftar kerja. Ini bukan hanya di dunia pendidikan saja, tapi di dunia kerja manapun. Nilai itu bukan menjadi patokan Anda diterima atau tidak. Yang kedua, kemampuan teman-teman itu harus benar-benar bisa bersaing. Skill teman-teman harus benar-benar bisa bersaing. Terlebih ketika teman-teman punya bukti dengan sertifikat yang teman-teman punya. Ketika teman-teman mendaftar, lampirkan saja sertifikat apapun yang teman-teman punya. Bukan sertifikat vaksin ya, tapi semua sertifikat yang berhubungan dengan kemampuan teman-teman, tentang skill teman-teman, semuanya silakan dilampirkan. Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh pihak perusahaan atau pihak sekolahan atau instansi yang teman-teman lamar ke tempat kerjanya. Setelah itu, ketika teman-teman tes, dapat panggilan tes wawancara dan tes kemampuan, kerahkan semua kemampuan teman-teman semuanya. Jangan sampai ketika teman-teman tes dan teman-teman mengalami yang namanya gugup dan sebagainya, karena ketika teman-teman gugup, semua apa yang teman-teman kuasai akan buyar. Nah, jadi persiapkan semuanya ketika mendaftar ya, surat lamaran, biodata, kemudian sertifikat yang teman-teman punya, ijazah, bukti bahwa teman-teman itu telah menempuh pendidikan A, B, C dan seterusnya. Kemudian sertifikat ini yang paling penting. Kenapa? Karena yang saya alami, walaupun tanpa orang dalam, tanpa menyogok atau tanpa menyuap, tanpa ada jaringan di dalam, kita tetap bisa masuk dengan kemampuan kita sendiri. Dan ketika kita diwawancarai oleh pihak pewawancara atau pihak pimpinan, itu kita bisa menjawab dengan seyakin mungkin, karena itu akan menjadi bukti bahwa teman-teman benar-benar yakin dan siap bekerja di tempat yang teman-teman lamar. Mungkin itu saja sih yang perlu teman-teman persiapkan. Yang penting adalah teman-teman persiapkan sejak sekarang kemampuan, kemudian skill yang teman-teman punya, terutama di bidang IT itu sangat dibutuhkan sekarang. Entah itu di sekolahan, di perusahaan manapun, itu semua harus bisa menguasai IT. Itu saja untuk sementara kita sharingnya. Nanti kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke, sementara itu dulu ya untuk sharing awal. Nanti akan kita lanjutkan ke video-video berikutnya tentang mengenai tips and trick, vlog dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan dunia mengajar saya di madrasah itu seperti apa, kehidupan di madrasah itu bagaimana. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.